Halo adik-adik, selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang teks puisi. Kamu mungkin pernah mendengar sastrawan yang bernama Chairul Anwar, W.S. Rendra, Taufik Ismail, atau Sapardi Djoko Damono. Mereka adalah sastrawan Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya khususnya puisi. Kalau begitu, apa sih itu puisi? Mari kita bahas dari pengertian puisi terlebih dahulu. Jadi adik-adik, puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan, tentunya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Lalu, apa aja sih unsur pembangun sebuah puisi? Maka, unsur pembangun puisi adalah 1. Unsur fisik puisi. 2. Unsur batin puisi. Mari kita bahas unsur pembangun puisi berikut. Pertama, kita bahas unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-kata. Adapun unsur fisik puisi antara lain diksi, imaji atau citraan, majas, rima, kata konkret, dan tipografi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Karena pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata, sehingga pemilihan diksi dalam sebuah puisi itu sangat penting. Lalu, imaji atau citraan adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, maka pembaca seolah-olah merasakan, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji pendengaran, imaji penglihatan, dan imaji raba atau sentuh. Mari kita bahas 1. Imaji atau citraan penglihatan. Citraan penglihatan tentunya ditimbulkan oleh indera penglihatan atau mata. Citraan ini merupakan jenis yang paling sering digunakan penyair. Citraan penglihatan mampu memberikan rangsangan kepada indera penglihatan sehingga hal-hal yang tidak dapat terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Berikut ada contohnya puisi Perahu Kertas. Pada puisi ini, citraan penglihatan, jadi seolah-olah kita dapat melihat perahu kertas yang dilayarkan di tepi kali dengan aliran airnya yang sangat tenang. Karya Sapardi Djoko Damono. 2. Imaji atau citraan pendengaran. Citraan pendengaran berhubungan dengan kesan dan gambaran yang diperoleh, tentunya melalui indera pendengaran atau telinga. Citraan ini dapat dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara, misalnya dengan munculnya diksi sunyi, tembang, dendang, suara mengiang, berdentum-dentum, dan sayup-sayup. Berikut ada contoh sebuah kutipan puisi. Jadi, dari puisi ini, seolah-olah kita dapat mendengarkan seorang anak yang menangis keras-keras. Itu terlihat pada baris pertama, maka menangislah Rubai itu keras-keras. Karya Taufik Ismail. Ketiga, imaji atau citraan perabaan.
Citraan perabaan atau citraan tekstual adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba atau kulit. Pada saat membacakan atau mendengarkan larik-larik puisi, kita dapat menemukan diksi yang menyebabkan kita merasakan rasa nyeri, dingin, atau panas karena perubahan suhu udara. Contohnya, menggaruki rasa gatal di sukmanya pada baris ketiga, maka seolah-olah kita dapat merasakan gatal dengan larik baris ketiga ini. Selanjutnya, majas. Majas atau dikenal juga dengan bahasa figuratif atau dikenal juga dengan gaya bahasa adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Adapun macam-macam majas antara lain metafora, personifikasi, simile, litotes, ironi, sinokdek, pleonasme, satire, anofora, dan masih banyak lain majasnya. Misharap kalian dapat membaca majas-majas agar kalian lebih paham lagi mengenai majas. Di sini ada contoh majas personifikasi. Jadi adik-adik, personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Contohnya, bulan tersenyum, pohon berdansa, atau nyiur melambai. Di sini, benda mati itu seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Lalu, ada majas hiperbola. Majas yang merupakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya, ucapanmu berhasil menusuk jantungku. Untuk majas lainnya, misharap kalian membacanya ya. Selanjutnya, rima. Rima adalah pengulangan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Contohnya, pada puisi berikut, di mana di akhir baris puisinya sama. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contoh, kata konkret salju, maka dapat melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Atau kata konkret rawa-rawa dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. Berikutnya, tipografi. Perwajahan puisi atau dikenal dengan tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap sebuah puisi. Berikut ada puisi sebagai dahulu. Tipografi pada puisi sebagai dahulu yaitu satu bait terdapat 4 baris dan satu baris terdapat 3-5 kata. Ada juga tipografi lain seperti puisi karya Sutarji Kalsum Bahrit yang berjudul Tapi. Atau ada juga bentuk tipografi seperti payung atau zigzag seperti berikut. Selanjutnya, jika tadi kita sudah membahas mengenai unsur fisik puisi, sekarang kita akan membahas mengenai unsur batin puisi. Unsur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Adapun unsur batin puisi antara lain tema, perasaan,
nada dan suasana, hingga amanat. Mari kita bahas satu persatu unsur batin puisi. Tema merupakan pokok pikiran yang diungkapkan penyair dalam puisinya, seperti tema ketuhanan, kemanusiaan, cinta, keadilan sosial, dan masih banyak lainnya. Berikut ada contoh puisi, Aku Ingin. Ini adalah sebuah puisi karya Sapardi Djoko Damono. Maka, apa sih tema dari puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini? Temanya adalah tentang cinta. Selanjutnya, perasaan atau biasa dikenal dengan rasa. Perasaan yaitu perasaan penyair yang disampaikan dalam puisinya, seperti rasa sedih, kecewa, terharu, benci, cinta, kagum, dan lain-lain. Mari kita perhatikan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini. Maka, pada puisi ini memiliki makna penyampaian rasa cinta seseorang secara tulus dan penuh pengorbanan. Jadi rasa yang terdapat pada puisi ini adalah rasa cinta. Kemudian nada dan suasana. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya, seperti nada menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau bersifat lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembacanya. Sikap penyair kepada pembacanya ini disebut dengan nada puisi. Seringkali puisi bernada santai karena penyair bersikap santai kepada pembacanya. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Jadi, nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Jadi, jelas ya adik-adik, nada itu sikap penyair terhadap pembacanya. Apakah dia menasehati, menyindir, atau menggurui. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa si pembaca setelah membaca puisi tersebut. Tentunya suasana setiap orang berbeda ketika membaca puisi itu. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Tentunya pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Demikianlah pembahasan kita mengenai puisi. Terima kasih.